Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dianda Firda Aziza dari Fakultas Kesejahteraan Sosial atau KESOS kelas B. Saya ingin menjelaskan tentang hak dan kewajiban warga negara. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melalui oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain, manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Hak dan kewajiban merupakan suatu yang tidak dapat dipisahkan. Akan tetapi terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang, bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Tetapi pada kenyataannya banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Semua itu terjadi karena pemerintah dan para pejabat tinggi lebih banyak mendahulukan hak daripada kewajibannya. Padahal menjadi seorang pejabat itu tidak cukup hanya memiliki pangkat, akan tetapi mereka berkewajiban untuk memikirkan diri dia sendiri. Jika keadaannya seperti ini, maka tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika keseimbangan itu tidak akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan. Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu dengan cara mengetahui posisi diri kita sendiri. Sebagai seseorang warga negara harus tahu hak dan kewajibannya. Seorang pejabat atau pemerintah pun harus tahu akan hak dan kewajibannya, seperti yang sudah tercantum dalam hukum atau aturan-aturan yang berlaku. Jika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, maka kehidupan masyarakat akan aman dan sejahtera. Hak dan kewajiban di Indonesia ini tidak akan pernah seimbang apabila masyarakat tidak bergerak untuk merubahnya, karena para pejabat tidak akan pernah merubahnya. Walaupun rakyat banyak menderita karena hal ini, mereka lebih memikirkan rakyat. Sampai saat ini masih banyak rakyat yang belum mendapat haknya. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara harus berdemokrasi, harus bangun dari mimpi kita yang buruk ini dan merubahnya untuk menjadi lebih baik dan mendapatkan hak-hak dan tak lupa melaksanakan kewajiban kita sebagai warga Indonesia atau rakyat Indonesia, sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28 yang menetapkan bahwa hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun pikiran dan juga tulisan dan sebagainya. Syarat-syarat akan diatur dalam undang-undang. Pasal ini mencerminkan bahwa negara Indonesia bersifat demokrasi. Pada para pejabat dan pemerintah untuk bersiap-siap hidup setara dengan kita, harus menjunjung bangsa Indonesia ini kepada kehidupan yang lebih baik dan lebih maju, yaitu dengan menjalankan hak-hak dan kewajiban dengan seimbang, dengan memperhatikan rakyat-rakyat yang kecil yang selama ini kurang mendapat kepedulian dan tidak mendapatkan hak-haknya. Dan ada juga hak dan kewajiban warga negara. Yang pertama, wujud hubungan warga negara dengan negara pada umumnya berupa peranan atau role. Yang kedua, hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Hak kewajiban warga negara Indonesia tercantum dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 UUD 1945. Dan yang ketiga, ada juga hak warga negara Indonesia, yaitu hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, yang terdiri dari pasal 27 ayat 2. Dan ada juga hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya, yang ada di pasal 28A. Dan ada juga hak untuk membentuk
keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Itu ada di pasal 28B ayat 1. Dan ada juga hak atas kelangsungan hidup. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang. Dan ada juga hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia. Ada di pasal 28C ayat 1. Dan ada juga hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Itu ada di pasal 28C ayat 2. Dan ada juga hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Itu ada di pasal 28D ayat 1. Dan ada juga hak untuk mempunyai hak memiliki pribadi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku. Surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Itu ada di pasal 28I ayat 1. Dan ada juga kewajiban warga negara Indonesia. Yang pertama itu wajib menaati hukum dan pemerintahan. Itu ada di pasal 27 ayat 1 yang Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualiannya. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Itu ada di pasal 27 ayat 3. Menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dan ada juga wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Itu ada di pasal 28J ayat 1, mengatakan setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Itu contoh-contoh dan ciri-ciri dan pengertian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.